Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita, tenangkan hati dan pikiran kita, agar kita boleh mengarahkan semuanya itu untuk merasakan Tuhan yang mau hadir untuk kita semua dan menyapa kita dengan firman-Nya. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu, ya Allah, saat ini kami, anak-anak-Mu, datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan tahu tiap-tiap pribadi kami, mengenali apa yang kami gumuli. Tuhan tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Banyak hal ya Tuhan yang harus kami hadapi dengan segala kekurangan, keterbatasan kami. Kami sadar kami tidak berdaya tanpa Tuhan yang mendampingi kami, tanpa Tuhan yang menuntun dan menerangi langkah yang harus kami jalani. Firman-Mu lah ya Tuhan yang menjadi terang bagi kami. Firman-Mu lah yang menuntun kami, dan kehadiran-Mu yang menguatkan kami untuk menjalaninya. Karena itu saat kami boleh bersama-sama datang dalam persekutuan kami, baik di gereja-Mu ini maupun di rumah kami masing-masing, kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan untuk hadir dan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami boleh merasakan Tuhan yang hadir, Tuhan yang berfirman bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus juga menolong hamba-Mu, memberikan kemampuan baginya, melayakkan dia memberitakan firman itu, sehingga dalam firman itu kami sungguh melihat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah kami anak-anak-Mu, meteraikan firman itu di dalam diri kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah melalui gerak hidup yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mohon kepadamu ya Bapa, bersabdalah kepada kami. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagian Alkitab yang kita baca pada hari Minggu Advent yang pertama pada hari ini juga dalam terang kehidupan sehari-hari kita berkaitan dengan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Pada hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Matius 24 ayat 36 sampai 44. Saya akan bacakan bagian Alkitab itu, mari kita simak Alkitab kita masing-masing. Tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan,
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Maranatha. Shalom saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Semangat ya rupanya. Suaranya cukup keras, puji Tuhan. Walaupun cuaca masih agak ekstrim kadang-kadang, cukup banyak orang yang sakit, tapi kita semua ada dalam keadaan baik, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kesehatan adalah anugerah Tuhan, dan hati yang gembira karena merasakan Tuhan yang hadir adalah kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari-hari kita ini. Saudara-saudara, mulai minggu ini kita masuk ke dalam minggu Advent pertama. Kita selalu diingatkan dalam tahun gerejawi itu bahwa ketika kita masuk di minggu Advent ini, kita diingatkan kita ini sebenarnya sedang ada dalam suatu masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Minggu Advent juga mengingatkan kita Natal sudah dekat, begitu ya. Walaupun sudah ada juga mungkin yang Natalan keburu-buru gitu, padahal masih minggu Advent gitu ya. Kita diingatkan Natal sudah dekat, dan kita sebenarnya dalam keseharian hidup ini kita ada dalam masa penantian Tuhan Yesus akan datang lagi. Setelah kedatangan Kristus yang pertama untuk menyatakan penebusan bagi kita, Tuhan yang sudah naik ke sorga itu akan datang kembali dengan segala kemuliaannya, dan melalui firman-Nya yang dinyatakan kepada kita pada hari ini, Tuhan Yesus mengatakan hanya Bapa sendiri yang tahu kapan, hari, dan saatnya. Kedatangan yang kedua itu hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi kalau ada ramalan kapan Tuhan Yesus datang, itu pasti salah. Kita sering mendengar ya, Tuhan Yesus nanti akan datang kembali akhir zaman tuh pada tanggal sekian dan lain sebagainya. Itu pasti salah. Kita tidak dapat berspekulasi untuk menentukan kapan waktu itu terjadi. Artinya, saudara-saudara, kedatangan Yesus yang kedua itu, akhir zaman itu, masa yang kita nantikan itu bisa terjadi kapan saja. Tidak bisa kita duga-duga. Tidak bisa juga kita tunda. Nanti saya belum siap, tidak bisa. Karena itu waktu, kapan, saat
itu ada dalam kekuasaan Tuhan. Haknya Tuhan untuk menentukan. Yang jelas, yang bisa kita pegang adalah waktu itu pasti akan datang. Kita tidak tahu, tapi pasti akan datang. Dengan demikian, saudara-saudara, dengan memahami semuanya itu, kita sudah diingatkan ketika kita menjalani hidup ini, bahwa hidup yang masih bisa kita jalani ini ada dalam ruang waktu yang terbatas. Segala sesuatu yang kita jalani, kita nikmati, apapun itu sebenarnya ada dalam ruang yang terbatas. Memang saudara-saudara, sekalipun kita sadar bahwa kehidupan yang berjalan ini terbatas, kita seringkali terjebak ke dalam kesibukan dan rutinitas hidup sedemikian rupa. Lupa waktu kita terbatas. Apalagi dalam kehidupan sekarang ini, semua berjalan serba cepat. Segala sesuatu kadang-kadang kita nggak sempat mikir lagi ketika melakukan sesuatu yang rutin berjalan. Ketika segala sesuatunya cepat, otomatis saja begitu, kita tidak sempat merenung. Persaingan sangat ketat. Segala sesuatu seperti iklan ya. Iklan itu kan cuma beberapa detik tapi gambarnya banyak sekali. Kadang-kadang kita tidak begitu paham itu gambar apa sebenarnya. Dia begitu cepat lewat. Hidup kita seperti itu. Kita tidak sempat mencernanya. Hanya dijejali saja ke kepala kita. Dan tidak sedikit dengan situasi hidup seperti itu, saudara-saudara, orang itu baru bisa berefleksi, merenung saat terbaring sakit. Makanya orang bilang kalau sakit, ya ini kesempatannya istirahat. Repot juga saudara-saudara ya. Kalau kita mau istirahat, berefleksi, merenung itu tunggu sakit dulu. Dan seringkali memang itu yang terjadi. Pandemi kemarin baru orang sempat tuh dikurung di rumah baru merenung gitu ya. Itu saking banyak merenungnya jadi stres saudara-saudara ya. Memang jadi menarik juga itu. Karena udah nggak biasa merenung, sekalinya suruh merenung berbulan-bulan, WFH itu kacau juga akhirnya itu. Di tengah hidup yang seperti ini, orang memiliki keterbatasan untuk menghayati, memahami kembali makna kehidupannya. Dan kadang-kadang saudara-saudara, tidak jarang orang baru sadar bahwa dirinya itu kehilangan arti hidupnya saat sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Saat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan itu sudah lewat. Setelah orang yang kita kasihi meninggal, baru kita sadar. Kenapa nggak dari dulu saya menyatakan kasih dan perhatian? Ketika ada orang-orang yang mengalami situasi buruk, kita prihatin, kita baru sadar kenapa nggak dari kemarin? Saya baru dapat berita tadi pagi, semalam itu pengungsi di Cianjur, ada yang meninggal karena kedinginan di dalam tenda. Kita hanya bisa, kenapa ya kemarin nggak dikirim itu tenda atau alas tikar untuk tidur. Banyak orang, saudara-saudara, baru sadar ada hal yang belum dia lakukan. Dan waktunya sudah terlambat. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena kesempatannya sudah lewat. Saudara-saudara, hidup ini terbatas,
persaingannya banyak, begitu cepat, kita nggak sempat merenung, nggak sempat berefleksi, nggak sempat bertanya sebenarnya arti hidup saya apa. Karena kita rutin-rutin aja begitu, berjalan ya. Karena itu bersyukurlah saudara-saudara yang rajin ke gereja begitu ya. Setidaknya seminggu sekali lah itu merenung. Kalau di rumah nggak sempat baca Alkitab, kalau udah rutin ke gereja ya seminggu sekali lah gitu ya. Kita diingatkan lagi, ada waktunya. Kalau ke gereja juga enggak, merenung di rumah juga enggak, sibuk terus gitu. Habislah kita. Kita nggak tahu lagi apa makna hidup kita nantinya. Nah saudara-saudara, kisah pada saat zaman sebelum air bah, ini yang diangkat di bagian Alkitab kita, air bah pada zaman Nuh, bukan tsunami di Aceh atau seperti di Palu dulu ya, walaupun mungkin mirip-mirip begitu ya. Kisah pada zaman Nabi Nuh itu dikatakan bahwa sebelum air bah itu datang, hidup berjalan biasa-biasa saja, normal-normal saja. Orang sibuk memuaskan berbagai keinginan dan nafsu duniawinya. Orang melakukan aktivitas sehari-hari sampai saatnya tiba. Begitu tiba-tiba air bah itu datang tidak terduga. Dan mereka harus terima konsekuensi itu. Tidak bisa air bah tunggu dulu nih, saya masih ada yang harus dilakukan begini begitu, masih banyak PR, saya ingin melakukan kebaikan-kebaikan, hal yang benar, saya mau bertobat, saya mau berubah. Tidak ada waktu lagi saudara-saudara. Semua tiba-tiba bisa terjadi. Tidak bisa berbuat apa-apa dan cuma konsekuensinya yang bisa diterima. Karena itulah saudara-saudara, bukan nakut-nakutin saya ya, karena firman-Nya begitu saudara-saudara. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan agar orang percaya senantiasa bersiap sedia, berjaga-jaga, tidak tertidur. Tertidur ini bukan dalam arti seperti yang Mazmur bilang ya, Tuhan memberkati ketika kita sedang tidur, bukan itu maksudnya ya. Karena itu beda lagi artinya. Kalau ini tertidur yang dimaksud ya, jangan tertidur itu, jangan terlena dengan mimpi-mimpi sesaat yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya. Banyak orang terlena dengan itu, tertidur dengan berbagai hal tadi ya, kesenangan, kegiatan ya, yang rutin-rutin, bersaing, sibuk, sikut kanan, sikut kiri begitu ya, sukses. Tapi itu sebenarnya mimpi sesaat. Tanya orang-orang yang sukses, akhirnya mereka sadar makna hidup sebenarnya itu apa. Mereka akan tahu nilai hidupnya itu bukan diukur nantinya dengan semua jabatan, pangkat, kekayaan. Sebenarnya bukan itu nilainya, tapi makna dari semuanya itu apa. Jadi saudara-saudara, jangan tertidur, mimpi sesaat, tapi berjaga-jaga, bersiap sedia di dalam hidup ini. Saudara-saudara, Tuhan itu memberikan panca indera pada kita untuk merespon berbagai stimulus ya, berbagai rangsangan dari dunia di sekitar kita. Dengan mata, saudara-saudara, kita melihat berbagai hal yang indah, yang menarik. Dari mata kita mendapatkan stimulus yang bisa membuat kita memuliakan Tuhan, tetapi juga bisa menggoda kita semakin jauh dari Tuhan. Mata menerima luar biasa pemandangannya, luar biasa karya Tuhan, memuji Tuhan. Tapi bisa juga itu harus saya miliki, entah bagaimana caranya. Segala cara dilakukan karena stimulus mata kita. Lapar mata ya,
Jadi ibu-ibu kalau lagi shopping hati-hati juga gitu, ukur-ukur ketebalan dompetnya, jangan pinjol gitu gara-gara lapar mata gitu ya. Mata membuat kita melihat berbagai hal yang menarik. Dengan telinga kita mendengar hal yang baik juga yang buruk. Hal yang bisa menuntun kita pada kebaikan, tetapi juga hal yang bisa menjerumuskan kita. Sosial media merangsang kita ya. Kita mendengar, sekarang makin banyak ya saudara-saudara provokasi yang mau mengganggu kehidupan umat beragama. Provokasi, wah kristenisasi di Jawa Barat, ini beginilah begitu dan lain sebagainya. Kita dengar itu, kita bisa marah. Enggak seperti itu sebenarnya. Tapi ada saja orang yang begitu. Dalam hubungan sehari-hari kita dengar gosip beginilah, ini begitulah. Si A ngomongin si B kejelekannya dan lain sebagainya, itu bisa repot juga gitu ya. Telinga kita mendengar hal-hal yang bisa menuntun kita pada kebaikan, tapi juga kita mendengar hal-hal yang bisa bikin kita marah dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Demikian juga indera-indera yang lainnya. Dapat dibayangkan saudara-saudara, kalau semua stimulus yang kita terima melalui indera kita itu tidak berhasil kita pahami dengan baik, dan kemudian tidak direspon secara kritis melalui iman yang menjadi dasar yang benar untuk kita menentukan sikap. Mendengar sesuatu langsung sumbu pendek namanya itu yang begitu ya, cepat meledak gitu. Dengar sedikit nggak diklarifikasi, buer meledak gitu ya. Bisa dibayangkan kalau nggak disaring itu saudara-saudara, nggak dipahami dengan benar, kacau balau lah hidup ini. Melihat sesuatu tidak coba difahami dalam terang iman yang baik, bisa kacau kita menentukan langkah kita. Kita pernah mendengar Tuhan Yesus menegur orang-orang yang tidak menggunakan inderanya dengan baik. Ingat saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan, kamu itu punya telinga tapi tidak mendengar. Kamu itu punya mata tapi nggak melihat gitu ya. Itu artinya apa saudara-saudara? Ketidakmampuan merespon stimulus itu dengan iman yang benar, sehingga jadi kacau balau. Nah saudara-saudara, berjaga-jaga adalah sikap iman yang waspada, bersiaga untuk berbagai kemungkinan yang pada saatnya harus kita pertanggungjawabkan pada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan bagi kita. Berjaga-jaga, semakin sibuk hidup ini, semakin tinggi kita harus berjaga-jaga. Semakin luas jangkauan hidup kita, semakin kuat kita harus berjaga-jaga. Waspada setiap kali melangkah. Jadi saudara-saudara, orang yang semakin tinggi jabatannya, orang yang semakin diberi tanggung jawab yang lebih luas, harus semakin waspada di dalam hidup ini. Karena semakin banyak cobaan godaan yang harus dia saring, yang harus dia pahami dengan baik. Menjaga anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu. Lalu bersiap sedia, berjaga-jaga, bersiap sedia. Bersiap sedia adalah sikap dan tindakan
untuk memuliakan Tuhan dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Siap sedia untuk berkarya menyatakan kasih, menyatakan kebenaran dan kebaikan Tuhan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Baik atau tidak baik, beritakanlah Injil. Bukan baik atau tidak baik kita suruh teriak-teriak supaya orang percaya Yesus. Kalau kita menghadapi orang marah, itu situasi baik atau tidak baik? Ibu-ibu kalau bapaknya ditanya diem aja, itu situasi baik atau tidak baik? Bapak-bapak capek pulang sakit kepala, ibunya lagi ngomel aja di rumah. Baik atau tidak baik? Tidak baik. Siapa yang mau begitu ya? Tapi baik atau tidak baik, bersiap sedia itu siap untuk menyatakan kasih Allah. Jangan tergoda. Walaupun seringkali alasan kita, saya juga manusia gitu kan. Emosi itu juga ada batasnya dong gitu ya. Sabar ya sabar, tapi ngono ya ngono nih, ngoco ngono gitu ya Pak ya. Siap sedia itu adalah sikap dan tindakan yang selalu siap untuk memuliakan Tuhan dalam semua kesempatan yang Tuhan berikan. Menyatakan kasih, pengampunan, kebenaran, kebaikan Tuhan. Memang saudara-saudara, menjadi orang Kristen, pengikut Kristus itu tidak menjadikan kita lepas dari berbagai godaan, cobaan, pergumulan dari hari ke hari. Kita baru beres pandeminya, turun naik lagi begitu ya. Dampak pandeminya belum selesai dari berbagai aspek. Tiba-tiba bencana terjadi ya, di Cianjur, di beberapa tempat. Dalam sekejap sudah 300 lebih kalau nggak salah kemarin yang meninggal. Belum lagi yang rumahnya rusak ya. Hidupnya pasti berubah. Drastis berubah. Yang semula punya rumah tidak punya rumah. Yang semula setidaknya bisa berteduh di rumah santai, sekarang harus di tenda, itu pun kalau ada. Dalam sekejap berubah yang harus dihadapinya. Di tengah situasi itu banyak orang mau menolong disalahpahami begitu ya. Nggak boleh nih yang nolongnya orang Kristen. Tapi ya butuh diambil juga, cuma tulisannya dibuang gitu ya. Jadi memang ya itu masih ada orang-orang yang seperti itu. Tapi kita juga kalau mau menolong orang nggak usah lah gitu ya. Pakai label-label begitu ya. Ya nolong-nolong aja gitu kan. Salurkan saja lewat pihak yang tidak dipandang nanti kita mau kristenisasi gitu. Saya masih heran ada orang yang berpikir bisa terjadi kristenisasi. Buat orang Kristen tuh gak cukup main air dibaptis jadi Kristen. Jadi Kristen itu soal iman. Harus paham betul gitu. Mau diceburin, dilelepin gitu berkali-kali. Kalau dasarnya gak percaya Yesus ya gak jadi Kristen lah dia itu. Jadi gak ada itu kristenisasi. Dan orang memprovokasi itu hanya untuk memancing konflik gitu. Dunia kita masih seperti itu. Kita dihadapi dunia yang dikuasai oleh keserakahan, keinginan kekuasaan, ketegangan-ketegangan, perselisihan, pertikaian, bahkan peperangan. Itu orang-orang pinter di Amerika sama di Rusia sama di Ukraina, itu bukan orang bodoh ya. Tapi kok ya berantem kayak anak kecil gak habis-habisnya itu. Dampaknya kan di seluruh dunia dirasakan. Dunia yang seperti itu. Belum lagi pergumulan pribadi kita gitu. Boro-boro mikirin Rusia Pak,
Saya sehari-hari juga sakit kepala gitu, banyak urusan gitu. Hari ini kita juga memperingati dalam rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Itu berbagai kekerasan terhadap kelompok rentan, yang lemah, yang tidak berdaya, itu terus terjadi. Di tengah keluarga ternyata banyak juga saudara-saudara korban para perempuan dan anak-anak. Kalau yang laki-laki biasa jadi korban juga diam aja lah gitu ya. Tapi korban yang perempuan dan anak ternyata banyak sekali dan mereka tidak berdaya. Mereka tidak punya kekuatan, kemampuan untuk membela dirinya. Kita prihatin dengan itu. Di tengah keluarga, di lingkungan sosial, diskriminasi masih terjadi dalam banyak aspek. Bahkan di lembaga pendidikan juga institusi agama itu, kekerasan terhadap siswa oleh guru, ya, oleh tokoh agama itu terjadi juga. Saudara-saudara, benar hidup kita ini banyak sekali pergumulannya. Banyak sekali begitu, kalau nggak cukup banyak sekali. Sangat banyak saudara-saudara kalau kita mau merenung. Karena itu kalau isolasi sebulan di rumah kebanyakan merenung, pusing juga kita. Karena masalahnya memang banyak sekali itu, selain masalah sendiri. Tetapi saudara-saudara, di tengah hidup yang seperti itu, sebagai orang percaya, untuk hidup dan berkarya dalam dunia yang seperti ini, kita punya bekal. Kita bukan dengan hati dan tangan kosong menghadapi dunia ini. Kita punya bekal saudara-saudara, yaitu karya penebusan Kristus dalam kedatangannya yang pertama. Dan itu seharusnya apabila dihayati, itu menjadi pegangan yang sangat kuat buat kita. Karena dengan peristiwa kedatangan Yesus yang pertama itu, kita tahu betul bahwa sesungguhnya Allah mengasihi kita. Saudara-saudara, seorang anak kalau tahu bapak dan ibunya mengasihinya, itu hidupnya tenang-tenang saja. Itu gorila juga diajak main sama anak itu, saudara-saudara. Kalau dia tahu bapak ibunya sayang, menjaga dia. Orang percaya, kita semua percaya itu, kita pegang itu. Apapun yang kita hadapi, kita tahu Tuhan mengasihi kita. Buktinya apa? Kedatangan Yesus yang pertama itu. Dia yang sudah datang dan mau mengorbankan dirinya bahkan untuk kita yang berdosa. Saya maaf Pak atuh gitu ya, orang Sunda bilang. Saya kan orang berdosa, saya kan orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Untuk yang seperti itu, kita yang begitu itu, Tuhan selalu bilang, aku mengasihi kamu. Dan Tuhan tunggu kita berubah. Siapapun kita yang percaya akan kedatangan Kristus yang menebus kita itu di kedatangannya yang pertama, kita punya pegangan itu. Dan itu artinya Tuhan tidak pernah diam melihat penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi. Dia sudah jamin kalau kamu mau hidup berpegang pada Yesus, jaminan itu sudah diberikan bagi kita semua. Lalu bagaimana? Sekarang setelah kita pegang jaminan itu, saat ini kita ada dalam masa penantian menunggu kedatangannya yang kedua. Dan untuk nunggu itu, nah ini nunggu ini paling gak enak saudara-saudara ya. Tapi terlalu cepat juga kita khawatir juga ya. Kayaknya kalau cepat-cepat kita sabar dulu deh Tuhan, nanti
Saya masih banyak hal yang mau dilakukan gitu kurang lebih ya. Tapi memang menunggu itu banyak godaannya. Dalam masa penantian itu banyak sekali yang bisa menggoda kita jadi jauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus juga mengingatkan, berjaga-jagalah, bersiap sedialah, bangun, jangan tidur terus gitu ya. Jangan mimpi kemana-mana terus, terlena dengan mimpi. Tidak boleh begitu. Orang percaya harus berjaga-jaga. Jadi saudara-saudara, pada hari Minggu ini, dalam Minggu Advent ini, dalam persiapan kita, dalam masa penantian kita, kalau kita katakan menanti kerajaan Allah itu, sikap hati kita adalah keyakinan bahwa yang kita nantikan itu adalah raja yang akan memerintah, yang akan berdaulat di alam semesta ini. Dan kalau kita meyakini sang raja itu akan datang, maka tanggung jawab kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Kasih, sukacita, keadilan, kebenaran, kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan kita ini. 2 hari yang lalu Presiden Jokowi kalau nggak salah melihat ke Cianjur ya. Itu sebelumnya udah ada pasukan dulu datang beresin semua begitu ya. Mempersiapkan segala sesuatunya. Itu Jokowi itu. Kalau Tuhan yang mau datang, apa yang harus kita lakukan? Persiapkanlah itu. Apa yang harus kita lakukan dengan semua tanda kerajaan Allah yang mau datang itu? Waktunya kapan? Misteri bagi kita. Tuhan saja yang tahu. Karena itu berjaga-jagalah, bersiap sedialah, sehingga pada saatnya tiba kita boleh menyambutnya dengan sukacita. Dalam masa penantian ini, ingat, Tuhan mengasihi saudara-saudara. Amin.